Ini nanti mungkin kita akan melakukan pembukaan pendaftaran itu nanti di minggu ketiga ya, kemudian dan nanti seleksi itu untuk CASN ini nanti mungkin di minggu ketiga September. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika Saputra. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan video sosialisasi penyelesaian tenaga honorer dari Kemenpan RB langsung, yaitu yang dibawakan oleh pemateri utama dari Bapak Abah Subagia ya. Beliau adalah pejabat di Kemenpan RB yang berkompeten dan seharusnya setiap perkataannya itu bisa dipertanggungjawabkan ya, karena beliau mewakili Kementerian Pan RB ya. Nah, di sini yang dijelaskan oleh beliau bahwa rencana awal penetapan atau pengangkatan atau pengadaan ASN tahun 2022 itu pada bulan Mei sudah dilakukan penetapan formasi. Tetapi di tengah jalan banyak kendala-kendala, banyak kebijakan-kebijakan baru yang menyebabkan jadwal CASN 2022 mundur. Sehingga teman-teman, jadwal CASN terbaru adalah seperti ini roadmapnya ya. Nanti di bulan September itu kemungkinan akan dibuka pendaftaran seleksi CASN ya, seperti itu ya, di bulan September. Nah, teman-teman harus persiapkan diri mulai dari sekarang ya. Berkasnya disiapkan, latihan-latihan soalnya digiatkan lagi supaya teman-teman terbiasa untuk melaksanakan atau mengerjakan soal-soal P3K ya. Teman-teman simak video penjelasan langsung dari beliau. Gitu. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam sistem perencanaan kita, harusnya kita Mei itu sudah penetapan formasi itu. Tapi sekarang kita nggak bisa Pak, jadinya mundur Pak. Karena kenapa? Tadi ada kebijakan-kebijakan di jalan tadi, sehingga ini akan menjadi temuan lagi bagi pemeriksa, bagi BPK dan sebagainya. Ya, tapi ya tadi ada kebijakan nasional gitu ya, sehingga kita nggak bisa lagi. Sehingga sekarang ini jadwal kita untuk pengadaan tahun ini adalah lanjut, Mas, ya. Nah, ini nanti mungkin kita akan melakukan pembukaan pendaftaran itu nanti di minggu ketiga ya. Kemudian juga untuk penyerahan nanti penetapan sekarang sudah kita cicil nih di awal September, mudah-mudahan kita sudah bisa menetapkan formasi Pak. Ya. Karena memang akhirnya ini mundur semua gitu ya. Ada kemungkinan ini pengangkatan lewat tahun nih Pak Andrek. Ya, ada kemungkinannya ya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan buat kebijakannya karena memang posisinya. Nah, oleh sebab itu nanti Bapak Ibu mungkin kami akan ngundang di posisi awal September ya untuk penyerahan penetapan formasinya, dan nanti seleksi itu untuk CASN ini nanti mungkin di minggu ketiga September. Nah, khusus untuk guru ya, guru itu berarti yang lolos PG itu nanti dia bisa langsung diangkat ya, prioritas 2 dan 3 nanti proses seleksi administrasi di Kemendikbud ya. Kali kalau dia cocok saya kira juga nggak ada masalah. Prioritas 4 maka masuk prioritas umum. Harapannya yang untuk tenaga kesehatan, karena dia belum pernah tes maka semuanya wajib seleksi. Ya, setelah seleksi baru kita akan lakukan afirmasi. Sepanjang dia datanya itu ada di SI-SDMK-nya Kementerian Kesehatan. Jadi setidaknya Bapak Ibu sekalian dengan guru dan tenaga kesehatan ini bisa mengurangi yang 26.000, yang 19.000 dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, wah kita akan terbelenggu oleh jumlah itu. Ya, kita akan terbelenggu oleh jumlah itu. Nah, oleh sebab itu barangkali Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini penting penyelesaian itu sistematis dilakukan secara bertahap. Jadi kita nggak boleh juga kayak dulu, wah ini wajib diangkat, ini harus ini, enggak Pak. Kita ada aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Kedua, asas keadilan. Yang semua orang anak bangsa yang hebat-hebat ini, dia juga boleh. Jangan sampai karena kebijakan ini menutup putra-putra terbaik untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Gitu ya. Nah, itu saya kira menjadi penting. Terus, lanjut. Nah,
teman-teman, itu adalah penjelasan langsung dari Bapak Abah Subagja sebagai pihak yang mewakili Kemenpan RB, ya, telah menjelaskan beberapa poin. Kalau dari potongan video ini saya menangkap ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bapak Abah Subagja pada slide terakhirnya ini. Yang pertama, kemungkinan seleksi atau pembukaan CASN 2022 ini dilaksanakan di bulan September 2022. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, poinnya lagi kalau saya lihat video ini, ada kemungkinan penetapan CASN 2022 itu mundur atau molor ke 2023 untuk proses penetapannya, ya, untuk pengangkatannya, ya. Terus yang ketiga, kalau saya lihat di sini disebutkan bahwa proses seleksi P3K ini itu nantinya kemungkinan terbuka untuk umum, tidak hanya untuk honorer. Dari mana saya menangkap seperti itu? Itu dapat terlihat dari pernyataan beliau yang menyatakan bahwa asas keadilan, ya, di mana tidak ingin menutup peluang putra-putri terbaik bangsa yang ingin mengabdi sebagai ASN, ya. Jangan sampai kebijakan ini menutup peluang putra-putri terbaik bangsa untuk mengabdi sebagai ASN. Itu pernyataan beliau yang mengisyaratkan bahwa kemungkinan penerimaan P3K terbuka untuk umum, ya. Itu poin penting yang saya tangkap dari video beliau ini. Yang keempat, saya tangkap dari beliau bahwa selain dari guru yang prioritas 1, ya, prioritas 2 dan 3, itu nanti tetap harus ada proses seleksi. Nah, kalau kita mengacu pada tahun 2021, proses seleksi itu nanti ada sistem CAT, di mana di dalam soalnya ada kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Ya, teman-teman perbanyak soal latihan itu. Kalau teman-teman mau latihan soal, ya, silakan klik link di bawah. Itu kami siapkan buku, ya, ini ya. Di dalamnya terdapat kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara yang bisa teman-teman gunakan atau sebagai panduan teman-teman belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K. Buku ini tersisa 21 pieces, ya. Kemungkinan akan ada lagi di bulan depan. Buku ini baru ready, ya. Siapa cepat dia yang dapat. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.